wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan budaya. Yang kami hormati Bapak Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kemudian yang kami hormati Bapak Karo Dokpol Pusdokes Polri. Yang kami hormati Ibu Karo Lakdokes Pusdokes Polri. Kemudian yang kami hormati Bapak Kabid Yandokpol Rungkit Bayangkara tingkat 1, serta Pak Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Polri, serta Ibu Kabak Binpung Rungkit Bayangkara, serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan semua, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari tim DVI Pusdokes Polri terkait hasil identifikasi yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang sedang kami laksanakan terkait dengan adanya peristiwa atau musibah atau kejadian kebakaran beberapa hari yang lalu di Plaza Glodok. Misi kemanusiaan ini kami lakukan agar dapat segera mengidentifikasi orang hilang berdasarkan barang bukti, berdasarkan jejak jenazah yang ditemukan dari sekian atau 12 kantong jenazah, sehingga hasil dari proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI ini tujuan utamanya adalah agar segera dapat diidentifikasi sehingga jenazahnya dapat dikembalikan ke keluarganya untuk dapat dimakamkan secara layak. Dan tentunya kami mengaturkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus ini secara prosedural, proporsional, dan juga profesional. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karungkit untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan awam media sekalian yang saat ini kita bersama-sama dengan tim DVI Pusdokes Polri yang terdiri dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Biro Dokpol Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, dan Bidokes Polda Metro Jaya, beserta Bidhumas Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat, serta Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia Cabang Jakarta Raya. Saya selaku Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian kebakaran Glodok Plaza beberapa hari yang lalu. Nanti itu dari studio diputus ya. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025 tim gabungan sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan.
Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Karodokpol untuk menyampaikan hasil identifikasi yang sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan hasil dari pekerjaan kita sampai saat ini. Kami sudah melakukan rekonsiliasi membandingkan data yang ditemukan pada postmortem dari jenazah yang ditemukan dengan data antemortem dari data yang ditemukan dari pihak keluarga yang menyatakan kehilangan anggota keluarganya. Pada hari ini Jumat 24 Januari, tim DPI Puskesmas Polri bagaimana disampaikan tadi terdiri dari Biro Dokpol, Biro Labdokes, Rumah Sakit Bayangkara Dekat 1, kemudian IDEN Jakarta Barat, Birokes dan penyidik Polda Metro Jakarta serta Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia Jakarta Raya telah melaksanakan sidang rekonsiliasi atas jenazah yang kita temukan di TKP di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dari 12 atau jenazah yang berisi body part, sebagaimana yang kita ketahui kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya sebanyak 14 orang. Kemudian hasil sidang rekonsiliasi kemudian kami memutuskan sekali lagi dalam prinsip identifikasi yang utama adalah ketepatan ya dibandingkan dengan kecepatan. Sebagaimana disampaikan tadi, sehingga inilah saat pertama kita melakukan rekonsiliasi ini. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10, teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ garing Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban kebakaran Glodok ini dan tadi dalam pertemuannya Glodok menyatakan bahwa dari 12 jenazah Mohon maaf, ada karena tadi malam ada tambahan, jadi ada 9 kantong jenazah yang masih memerlukan pendalaman. Tadi kemarin sore kita dapatkan 1 lagi kantong jenazah
yang harus kita periksa. Iya, Kristi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita juga perlu mendengarkan situasi terkini dari TKP. Kami persilakan Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat untuk menjelaskan perkembangan terkini. Keseluruhan dari korban kebakaran Polda Plaza ini sudah berhasil diidentifikasi dan bersih. Saat ini kita akan mendengarkan keterangan dari Kapolres Jakarta Barat terkait dengan lokasi kebakaran di Polda Plaza. Baik. Terima kasih. Kami menyampaikan situasi saat ini di lokasi kejadian kebakaran. Setiap hari hingga kemarin sore, tim gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, kemudian dari personil Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, juga Polsek Taman Sari, kemudian dari DVI dan dari Dokpol Polda Metro Jaya pun masih melakukan penyisiran. Namun karena kondisi di TKP banyak barang-barang material dari bangunan yang terbakar masih bertumpuk, sehingga prosesnya masih terus berjalan pembersihan barang-barang yang bertumpuk. Setelah barang-barang yang bertumpuk bisa diangkat, nanti tim penyisiran akan melakukan penyisiran. Apabila semuanya sudah selesai pembersihan tumpukan barang-barang material dan nanti dari Lapfor menyatakan sudah clear dan bisa dilakukan olah TKP, baru dilakukan olah TKP. Jadi sementara demikian yang bisa kami sampaikan kondisi TKP sampai hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya. Baik rekan-rekan, penjelasan sudah lengkap. Selanjutnya kami mempersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman, kami persilakan ya. Nanti diperkenalkan diri, namanya siapa, pertanyaan ditujukan pada beliau yang mana ya. Silakan Mbak, tolong mic-nya. Dulu ya, dari kanan ya. Selamat siang Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fis dari Tempo. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bapak Karodokpol. Kan tadi sudah disebutkan ada 3 teridentifikasi ya Pak ya, 2 perempuan dan 1 laki-laki ya Pak. Nah itu apakah nanti akan langsung ada serah terima oleh keluarga korban atau seperti apa? Dan yang kedua ke Pak Kapolres, mungkin kan tadi di TKP ini masih penyisiran ya Pak ya hingga saat ini. Nah ini ada tenggat waktu nggak sih Pak kapan olah TKP? Soalnya per kemarin itu dari Pak Kapolsek bilangnya hari ini kemungkinan olah TKP. Dan yang kedua, apakah ada tenggat waktu juga untuk pencarian korban sampai kapan? Itu aja sih mungkin. Makasih. Saya jawab langsung ya. Terima kasih. Begitu kita dapatkan, kita putuskan, itu kita sudah kontak keluarganya, ya. Sudah akan disiapkan mekanisme seperti biasa yang kita kerjakan di sini, ya, menyiapkan kemudian jenazah mau dibawa kemana, koordinasi dengan pihak keluarganya. Ya, hari ini mudah-mudahan ketiganya ini sudah bisa kita serahkan karena sudah dikontak keluarganya. Setelah kegiatan ini sudah nanti kita bergeser ke situ, nanti ditindaklanjuti penyerahan. Oke, terima kasih. Ya.
Bisa kami tambahkan, tadi kami timnya rumah sakit sudah koordinasi dengan keluarga bahwa nanti ada satu korban yang akan dibawa ke Pekanbaru, satu korban akan dibawa ke Makassar, dan satu korban mungkin masih dititipkan ke rumah sakit. Ya. Terima kasih. Untuk pelaksanaan olah TKP, jadi dari lapor itu akan melihat dulu kondisi TKP apakah bisa dilakukan olah TKP. Melihat tadi sudah jelas di awal sebelumnya bahwa tumpukan-tumpukan material bangunan yang akibat terbakar yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Jadi untuk keputusan kapannya nanti dari pihak lapor yang bisa menyatakan bahwa area bisa kita lakukan olah TKP. Karena ini mengutamakan kecermatan, ketelitian, dan kita juga tidak bisa sembarangan mengangkat karena mengantisipasi adanya tadi mungkin body part yang ada di situ. Jadi tidak bisa diburu-buru. Terima kasih. Untuk penyisiran juga kita menyesuaikan dari ketua tim penanggulangan bencana yaitu dari BPBD kapan nanti terakhir penyisiran dilaksanakan. Terima kasih. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Kemarin dikatakan ada 6 kru yang terindikasi ada 6 kru dari maskapai penerbangan Pak ya. Kemarin katanya mau berkirim surat juga ke Balai Kesehatan Penerbangan itu. Nah ini prosesnya gimana, perkembangannya seperti apa Pak sampai saat ini? Terima kasih. Kita sudah bersurat ya, karena ada beberapa data yang terindikasi dari pengamatan kita bisa kita dapatkan sebagai pembanding gitu untuk ke kesehatan penerbangan itu. Jadi kita sudah bersurat, mungkin kita akan segera mendapatkan data itu yang kita bisa mudah-mudahan kita bisa membantu dalam hal ini melengkapi data kita untuk identifikasi ya. Mungkin dari Pak Kabid DKI bisa menyampaikan terkait dengan surat pengiran ini. Baik, menambahkan bahwa sudah mengirimkan surat ke Balai Adpen dan sejauh ini kami belum menerima data-data yang diminta. Mungkin masih 1-2 hari. Berikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Munir Pak dari Warta Kota Pak. Mungkin pertanyaannya ke Bapak Kapolres Pak. Mohon izin Pak, mungkin sudah berapa saksi Pak yang diperiksa terkait dengan peristiwa kebakaran ini, dan apakah pihak pengelola, karena kan kemarin dari Dinas Kebakaran itu menyatakan bahwa gedung di Plaza Glodok itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Nah, apakah dari pihak pengelola ini ada kelalaian terkait dengan hal itu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk saksi yang sudah diambil keterangan sebanyak 9 orang, itu saksi terkait kejadian awal, kemudian termasuk dari pihak gedung dan lokasi yang terbakar. Kemudian kami juga masih akan melanjutkan memanggil beberapa saksi dari karyawan yang ada dan dari pengunjung yang ada. Tadi disampaikan terkait pengelola. Baik. Pengelola dari manajemen juga sudah dipanggil. Mereka masih menyiapkan data, ya, kesiapan administrasi prosedur mereka dalam menanggulangi kejadian bencana. Nanti
akan dilengkapi oleh mereka dan akan kami komunikasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Apakah SOP yang sudah mereka siapkan sesuai atau tidak dengan standar keamanan apabila terjadinya kebakaran. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi, saya Henry dari fakta.com. Saya mau bertanya perihal kendala kesulitan proses laboratorium secara teknis pencocokan identifikasi antara bagian tubuh body part sama sampel dari keluarga. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami memang menerima dan memeriksa dari seluruh instalasi forensik rumah sakit 30 sampel DNA postmortem, yaitu sampel yang didapat dari bagian tubuh yang ada. Suara hilang. Iya, ulang lagi Bu. Terima kasih. Jadi kami menerima dan memeriksa 30 sampel data DNA postmortem. Postmortem itu didapat di TKP yang dikirim ke rumah sakit Kramat Jati di bagian forensik. Kita periksa, kita ambil dan kita cari bagian mana yang bisa keluar dari profil DNA-nya, dan juga mengambil sampel data antemortem 14 orang dari keluarga yang merasa kehilangan, dan kita semua udah ada profilnya yang antemortem, tapi yang postmortem itu sangat sulit karena dari bagian tulang sudah hampir semuanya terdegradasi, sehingga kita harus mencari lebih dalam lagi dari bagian tubuh, contohnya jaringan otot ya, atau jaringan kulit, atau rambut, atau bahkan gigi. Dan kita masih terus bekerja sampai mungkin benar-benar bisa keluar secara maksimal dari profil DNA tersebut. Dan ini ada tambahan lagi dari TKP, belum kita periksa dan kita belum ambil sampel DNA-nya dari postmortem tersebut. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya dari Aktual.com. Untuk pertanyaan Kapolres Jakarta Barat, Pak, bagaimana Pak aktivitas tenan-tenan di sana Pak dengan pancanya musibah kebakaran Glodok Plaza itu Pak? Itu aja Pak. Tenan-tenannya kan saya dengar katanya di situ kawasannya lagi ditutup Pak. Bagaimana aktivitasnya? Apakah berjalan atau kondisinya bagaimana Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait kegiatan di lingkungan Glodok tetap beroperasi, namun yang terkait dengan gedung utamanya yang terjadi kebakaran sampai saat ini masih sebagian tertunda, yang di bawahnya langsung, namun yang di sisi sampingnya sudah ada aktivitas. Terima kasih. Selamat pagi, saya Syahda dari TV One. Ingin bertanya seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Karungkit. Tadi sempat menyebutkan bahwa ada korban yang dibawa ke Pekanbaru, Makassar, dan masih ada yang di RS. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail kepada kami korban atas nama yang mana yang akan dikirim ke Pekanbaru dan Makassar. Lalu apakah prosesnya melalui penjemputan keluarga datang ke sini atau dari pihak rumah sakit yang langsung mengirimkan jenazah ke lokasi? Terima kasih. Untuk Yuki Fitra Raja itu akan dibawa ke Pekanbaru. Nanti dari rumah sakit ke bandara kita siapkan ambulan. Tapi nanti keluarga yang dari Cengkareng ke Pekanbaru dari keluarga atau dari yang lain. Aulia dan Linda itu nanti ke Makassar. Sedangkan Osima Jukari sementara hasil koordinasi mau dititipkan ini karena orang tuanya masih di luar negeri.
koordinasi dengan keluarga. Oh, Mas Seda, silakan. Izin Pak, saya Rama dari Kompas. Mau menanyakan saja penegasan untuk petugas yang di lapangan dengan Pak Kapolres ya Pak ya. Kendala-kendala yang dialami tadi Pak, selain karena belum banyaknya reruntuhan yang juga menghalangi TKP, apakah dalam proses pencarian body part itu petugas-petugas juga mengalami kendala di lapangan? Apakah memang menyatu dengan material tersebut sehingga pencarian body part agar terkendala begitu? Juga dari pihak rumah sakit juga ingin menanyakan mengenai dari 30 sampel yang sudah dikirimkan dan juga tambahan itu jika pun tidak ada di antara body part tersebut yang tidak sesuai dengan 14 antemortem yang sudah dikirimkan itu, apakah nanti bisa dinyatakan bahwa korban itu tidak ditemukan atau seperti apa mekanismenya? Apakah akan terus dicari bagian tubuh tersebut sampai ketemu, ataukah memang nanti dibilang bahwa ini tidak cocok dengan data antemortemnya? Terima kasih. Ya, untuk kegiatan di TKP, hambatan personil atau petugas gabungan yang melakukan penyisiran di tumpukan atau runtuhan tadi, memang lokasi di sana banyak benda-benda lain juga yang terbakar, sehingga tadi kita mengutamakan asas ketelitian. Ya, jadi perlu pelan-pelan, tidak terburu-buru untuk mengumpulkan benda-benda yang ditemukan. Namun petugas di sana juga ada petugas yang memiliki kompeten mengenali body part, jadi sehingga yang menentukan itu bisa dikumpulkan. Yang dianggap body part adalah petugas yang memiliki kompetensi tersebut. Terima kasih. Saat ini penyisiran difokuskan di lantai 8 sesuai dari posisi pertama kali ditemukannya yang diduga body part itu. Jadi diutamakan lantai 8 saat ini. Lanjut pertanyaan tadi, kami coba menjawab dari 30 sampel DNA yang kita cari profilen DNA-nya itu, bisa saja itu dari beberapa bagian tubuh satu individu. Jadi tidak pasti 30 sampel itu mungkin dipikir 30 individu, tidak seperti itu. Dan itu juga kepastiannya apakah dari 30 sampel ini bisa keluar profil DNA-nya atau tidak. Seperti itu, karena keadaan bagian-bagian tubuh atau body part tersebut sangat rapuh dan sangat tidak baik ya, tidak bagus keadaannya sampai terdegradasi kalau dikurangi. Dan apakah ini juga cocok match dengan 14 data antemortem yang ada di kita, dan itu memang masih butuh waktu dan butuh kesabaran kita untuk juga meneruskan pemeriksaan profil DNA di laboratorium kami di Dokes Polri. Dan semoga yang kita inginkan ya semua yang mungkin dilaporkan 14 orang ini bisa teridentifikasi dari profil DNA yang kita periksa postmortem. Terima kasih. Mungkin bisa kita tambahkan rekan-rekan sekalian, barangkali dalam berbagai kesempatan sebelumnya itu baik dari staf kami atau para BPTVI sudah menyampaikan pada rekan-rekan bahwa kalau dilihat dari sifatnya ini kejadian yang terbuka itu artinya itu area konflik ya yang berbeda misalkan dengan ini untuk pembelajaran kita juga tambahan informasi. Kesulitan akan kita dapatkan begitu dia terbuka di area konflik karena kita tidak tahu siapa yang masuk di situ karena itu daerah publik seperti itu. Sangat berbeda dengan kejadian kalau rekan-rekan menyimak kita melaksanakan studi kebakaran di Bekasi. Ya, di situ udah pasti siapa orangnya dan seterusnya. Kalau semakin dia terbuka semakin besar kita. Itu salah satu kesulitan kita. Bisa jadi
ditambah dengan kondisi jenazah yang seperti itu, bisa jadi harus kita ulang memeriksa kesulitannya Bu, kalau memeriksa ulang karena kondisi sampelnya yang kesulitan kita dalam kondisi terbakar lanjut ya. Yang kedua tadi laporan ada 14, body partnya masih 9 di misalkan 11 body part yang 11 kantong, 12 kantong yang dibawa ke kita. Nah itu belum lagi di TKP kesulitan kita, bisa dia posisinya dalam satu tempat bisa bercampur dari dalam kondisi seperti itu, kesulitan sangat besar. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita memastikan DNA muncul aja ada suatu tantangan tersendiri dalam kondisi seperti itu, belum lagi kejadian terbuka tadi. Karena itu pembelajaran bagi kita sehingga sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat kebakaran di Bekasi. Itu tambahan dari saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal Pak Kabid Raffi dari isw.id. Pertama ingin ditanyakan terkait penyelidikan atau usaha pencarian korban itu akan dilakukan sampai kapan dan kira-kira seperti apa sih? Terus yang kedua, dari body part yang belum diidentifikasi ini ditargetkan juga kapan dan seperti apa nanti selesainya gitu. Untuk penyelidikan atau penyisiran dari korban yang ada di TKP nanti menunggu dari kepala tim penanggulangan bencana. Kami akan koordinasi dengan BPBD sampai kapan, dan kami akan koordinasi juga dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan penyisiran itu diberi ada batas waktu atau tidak. Ya. Izin Pak, saya Agnes dari Berita 1 izin bertanya terkait penyebab kebakaran. Meskipun melakukan olah TKP dan penyelidikan lanjut, apakah dari kepolisian sudah mempunyai perkiraan kira-kira penyebab dari kebakaran gedung ini apa? Apakah mungkin karena listrik atau mungkin ada faktor lainnya yang dinilai menjadi salah satu dugaan kepolisian untuk penyebab kebakaran ini? Terima kasih. Untuk setiap kejadian dari pihak kepolisian tidak bisa berandai-andai untuk menentukan atau menyebutkan penyebab terjadinya suatu kejadian. Nanti ada ahlinya yang untuk melakukan olah TKP untuk kejadian kebakaran ini. Tadi sudah kami sebutkan dari lapor, laboratorium forensik, dan laboratorium forensik yang akan menentukan kapan bisa dilakukan olah TKP. Sampai saat ini pun belum dilakukan olah TKP mengingat kondisi dan situasi di lokasi kejadian. Pak, menyambung soal olah TKP, apakah nantinya akan ada tersangka dalam kejadian kebakaran Glodok Plaza ini? Ya, kita lihat hasil olah TKP-nya. Makanya kami juga tidak bisa ngomong di awal apakah ada penyebabnya apa. Menunggu hasil olah TKP, baru nanti kita teruskan untuk menyelidiki dan Izin Pak Kapolres, saya Amal dari SCTV. Sebelumnya kan ada info kalau misalkan sumber kebakaran itu di lantai 7 dan ada informasi dari saksi bahwasanya sumber kebakaran itu dari lantai 9 gudang. Nah itu seperti apa Pak? Ya, itu yang akan didalami oleh platform nanti. Sumber titik apinya dari lantai yang mana? Kalau informasi itu kan sebagai data tambahan dari ini. Ada lagi, Mas, Pak? Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kerjasamanya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan
berkah dan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada kesempatan ini mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga yang sedang berduka pada kasus terbakarnya Glodok Plaza ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan ketabahan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini tanggal 24 Januari 2025 gabungan PI Pusdokes Polri telah berhasil mengidentifikasi salah satu korban atas nama Yuki Fitria Raja, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah berkenan dan bersabar untuk menunggu proses pemeriksaan identifikasi ini. Dalam proses pemeriksaan kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan apabila ada kurang kami mohon maaf dalam pelaksanaan. Selanjutnya jenazah kami akan ke penyidik dan nanti dari penyidik akan menyerahkan kepada keluarga. Dan insya Allah keluarga ini nanti jenazah akan dibawa ke Pekanbaru ya. Jenazah akan dibawa ke Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini surat kematian dan sertifikat identifikasi. Siap, Jenderal. Ya, mungkin bisa digunakan seperlunya. Siap, Jenderal. Ya, Terima kasih, Jenderal. ya. Siap. Monggo, silakan. Jangan hilang Bapak ya, jangan hilang ya, karena kita nggak akan mengeluarkan 2 kali. Oke. Ya. Terima kasih rekan-rekan, monggo bisa diselesaikan.